Nah, jadi sekarang kita akan main Erick Thohir. Erick Thohir. Kita ucapkan juga nggak? Ucapkanlah Iya. Selamat ulang tahun kepada Pak Erick Thohir. ulang tahun yang ke-55 ya, Pak Erick Thohir ini tanggal 30 Mei lalu. Nah, sebagai kado untuk ulang tahun Bapak, kami akan membicarakan soal Pak Erick Thohir ya. Ya kita sebenarnya juga sudah kirim undangan dan permintaan wawancara ya melalui WhatsApp-nya, melalui Humas, bahkan gue juga ngirim ke rumah dinas yang ada di Jalan Denpasar, tapi belum ada respons dari Erick Thohir. Sebegitu rindunya dengan Erick Thohir ya. Rindu sekali, karena jarang terdengar belakangan ini Pram. Dulu kan Beda 2023 tuh meledak-ledak. HBD Erick nih. Thohir kalau di hashtag banyak banget tuh. Ada Iya. yang apa dikasih. Gue tadi nge-searching juga di Twitter ya. Dikasih apa namanya kue ulang tahun sama pemain bola. Hashtagnya Iya. banyak terus diresonansi sama medsos-medsos lainnya begitu. Iya. Tapi kali ini sepi dan sunyi. Hehehe. Ya. Nah, kita akan membahas kenapa menjadi sepi dan sunyi ya, jalan sunyi Erick Thohir ya kan. Gua hari Sabtu pagi tiba-tiba dikirimin WhatsApp Pram, Cak, sama mantan direksi BUMN begitu ya. Isinya adalah sangat luar biasa. Jadi Gimana meminta salah satu bank himbara, bank milik pemerintah untuk men-take down ucapan ulang tahun kepada Erick Thohir. Jadi misalkan nih lu Pram sebagai Korsek BUMN begitu ya, sudah mengeluarkan konten di media HBD Erick Thohir, tiba-tiba disuruh tarik gitu. Oh, bahkan mengucapkan saja tidak boleh nih ya. Tidak boleh. Tidak boleh. Gue juga dapat cerita Sen dari teman-teman di BUMN. Jadi di hari yang sama ketika Erick Thohir ulang tahun, di pagi menjelang siang itu ada WhatsApp yang dikirim dari tangan kanannya Erick Thohir ke forum Humas BUMN di berbagai grup WhatsApp. Gimana itu isinya? Yang isinya adalah permintaan supaya tidak meramaikan ulang tahun Erick Thohir dan men-take down ucapan ulang tahun yang sudah tayang di media-media sosial. Bahkan direktur-direktur utama juga dijapri sama orang yang sama untuk meminta ucapan ulang tahun itu di-take down. Oh, berarti kita ucapin lagi selamat ulang tahun Pak Erick Thohir. Disuruh take down nggak ya nanti? Oke, kita sekarang melihat ya, Erick Thohir ini kan Menteri BUMN ya. Kita tahu bahwa Menteri BUMN itu adalah menteri yang menguasai, mengepalai begitu banyak BUMN, bahkan sampai anak perusahaannya. Ya. Nah, apakah ucapan ulang tahun itu juga terkait dengan posisinya Erick Thohir saat ini? Ya, betul sekali. Cica banyak senyum ya. Gimana, Ca? Ya, jadi memang sekarang dari berbagai narasumber yang kita wawancara ya Pram ya, itu mereka menyampaikan bahwa Erick Thohir itu sekarang posisinya sangat lemah sebagai Menteri BUMN, berbeda dengan rezim Jokowi dulu. Oh ya, kalau dulu itu kan Erick Thohir itu menjadi penentu komisaris, Dan direksi gitu ya. Ya. Dan hanya BUMN besar Ya. yang dia konsultasikan dengan presiden, ya kan? Nah itu dulu Pram, seberdirinya Danantara, posisi Erick Thohir sekarang menjadi sangat kecil. Wah, Termasuk sebetulnya di di hasil revisi Undang-Undang BUMN yang menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, itu sebetulnya ada tugas dan fungsi Kementerian BUMN dan Menteri BUMN. Yeah. Di situ salah satunya adalah menyelenggarakan RUPS, rapat umum pemegang saham, dan juga menunjuk gitu ya, dan menunjuk lah ya komisaris dan direksi. Tapi de factonya implementasinya Erick Thohir itu sekarang hanya menjadi tukang tanda tangan aja untuk pemilihan komisaris dan direksi. Jadi sama sekali tidak punya kuasa. Dulu sebelum pemerintahan Prabowo, komisaris dan direksi itu ditentukan oleh Erick Thohir. Dan kadang berkonsultasi juga sama Sesnek, Pratikno Ya, ketika Pratikno. itu. Tadi Pram sudah sedikit spill kan beberapa BUMN besar. Contohnya adalah Pertamina, lalu juga bank-bank himbara milik pemerintah begitu ya. Itu memang dikonsultasikan ke presiden ketika itu adalah Joko Widodo. Yeah. Ya. Nah sekarang Erick Thohir ini yang memang hanya sampel saja Pram. Bahkan nama-nama yang diajukan itu juga terpental begitu informasi yang kita dapat. Nah, siapa yang pemegang kekuasaan menunjuk direksi dan komisaris? Nah, ini narasumber yang kita temui ya lah ya sepanjang pekan ini itu menunjuk dua nama. Yang pertama orang dekatnya Prabowo, lengkapnya bisa dibaca dalam majalah Tempo. Lalu yang kedua adalah Doni Oskaria. Doni Wakil Oskaria. Menteri BUMN. Betul, dan dia juga sekaligus COO Danantara. Betul. Tuh. Dan kita juga dapat info ya bahwa Erick Thohir ini bahkan untuk berbagai keputusan yang strategis
yang menyangkut BUMN itu tidak lagi dilibatkan, Betul, ya kan? betul. Salah satunya adalah pengucuran dana Investasi untuk Garuda. yang nilainya jumbo sekali itu, Iya. 20 triliun ya. Ya, ada investasi dari Danantara untuk Garuda yang kebutuhannya itu untuk maintenance dan leasing. Leasing itu untuk penambahan pesawat baru dan segala macamnya senilai 20 triliun. Nah, dengan aksi korporasi yang besar ini, sebelum-sebelumnya tentu saja Menteri BUMN punya wewenang penuh. Ya. Untuk karena dia pemegang portofolio BUMN. Tapi sekarang bahkan dalam perencanaan investasinya pun Menteri BUMN sendiri tidak dilibatkan dalam pembahasan. Sampai Komisi 6 DPR yang menjadi mitranya Kementerian BUMN itu bertanya-tanya, dalam aksi korporasi sebesar ini yang melibatkan dana puluhan triliun, kenapa Menteri BUMN tidak dilibatkan? Pertama, karena nanti tanggung jawabnya pada siapa. Yang kedua, Danantara sendiri juga tidak berkonsultasi dengan Komisi 6 DPR. Gitu. Jadi komisi-komisi anggota-anggota Komisi 6 DPR ini bertanya-tanya Iya, gitu. ini nanti pengawasannya gimana nih kan? Iya. Transparansinya seperti apa? Bahkan ke wakil rakyat pun tidak dilakukan proses seperti itu. Kita udah ketemu ya sama orang-orang yang ada di Komisi 6 kan yang kemudian bercerita soal itu ya. Betul. Dan kalau kita melihat Komisi 6 sendiri juga sekarang sebenarnya juga tidak terlalu dekat amat dengan Erick Thohir kan. Iya, benar. Jadi kemarin narasumber kita di Komisi 6 cerita ya, bahkan biasanya di satu masa persidangan itu bisa memanggil Erick Thohir 2 kali, Pra. Nah, 2 kali sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali ya. Sekarang hanya sekali saja. Hanya sekali. Dan bahkan kalau misalkan mau mengundang yang lainnya itu ditanya-tanya ini mau ngapain sih sebetulnya. Lalu tingkat kapoksi, ketua kelompok fraksi di Komisi 6 juga sebelum rapat itu dikonsolidasikan dulu. Oleh siapa? Ada salah satu pimpinan di Komisi 6 juga. Iya. Nah, ditanya jangan terlalu keras ya karena nanti timbul kegaduhan dan lain-lain. Gitu. Dan ada mitigasi untuk tidak mengundang langsung Menteri BUMN dalam rapat-rapat kerja DPR. Jadi misalnya rapat kerja DPR ini ingin membahas soal BUMN. Yang diundang adalah langsung ke BUMN-BUMN-nya. Bahkan disibukkan dengan BUMN-BUMN yang sebelum-sebelumnya sudah diundang. Contohnya Istaka Karya itu sudah beberapa kali diundang gitu. Dan memang ada pesanan dari salah satu pimpinan ya di Komisi 6 supaya tidak sering-sering menghadirkan Erick Thohir. Itu ada kaitannya juga dengan pimpinan DPR nggak sih kira-kira? Ya tentu saja. Ini Jadi lebih linknya ada kaitan kelihatan politik ya. Makanya kalau bisa diperhatikan ya, ini Komisi 6 beberapa kali mengundang BUMN yang punya beban pembayaran Utang lah ya. Utang yang besar gitu kepada para kontraktor. Ya, langsung ya diundangnya ya, langsung. tidak lagi melewat Erick Thohir. Iya. Sebetulnya upaya untuk mengerdilkan posisi Erick itu kan juga sudah pernah kita tulis dalam revisi Undang-Undang BUMN. Saat itu dalam pembahasan revisi Undang-Undang BUMN kan banyak sekali peran Kementerian BUMN atau Menteri BUMN yang kemudian diprotoli kan. Bahkan sempat ada wacana untuk membubarkan Kementerian BUMN. Tapi saat itu Menteri BUMN Erick Thohir diselamatkan oleh Jokowi. Nah itu nanti di detailnya ya. bagian Jokowi Diceritain nanti ya. Di majalah Tempo. Tapi gini, kan kita tadi sudah menyinggung soal Doni Oskaria. Ya. Nah, kita mungkin perlu menjelaskan juga nih ke pemirsa ya, Doni Oskaria ini siapa? Oke, posisinya dia sebagai COO Danantara dan juga Wamen BUMN. Ya. Dan Doni ini sebenarnya juga dulu sangat dekat dengan Erick Thohir kan? Iya, betul. wakil Dia yang- menterinya Erick Thohir juga. Betul. Nah, Erick Thohir lah yang membawa Doni ke BUMN. Ya karena perwakilan dari CT Group. Ketika CT Group masuk dalam penanaman saham di Garuda, penambahan saham di Garuda. Ya, saat itu. dan tadi Cica juga sudah ketemu dengan Doni Oskaria ya bersama tim wawancara ya. Lebih pada aksi korporasinya Danantara dan bagaimana perbaikan-perbaikan BUMN di bawah Danantara sih. Nanti lengkapnya wawancara Danantara dengan Doni Oskaria akan terbit di majalah Tempo di Des Wawancara. Oke. Ya tapi kita spill sedikit lah bahwa Doni Oskaria ini memang punya kedekatan dengan orang-orang dekatnya Prabowo. Pram, Doni Oskaria juga merupakan kerabat Raffi Ahmad. Betul. Raffi Ahmad kan utusan khusus presiden ya. Ya. Meski sebenarnya gue konfirmasi juga tadi ya ke Lu tanya? Ya gue tanya ke Doni Oskaria dan ya dia mengakui bahwa memang mungkin ada blessing politik, tapi blessing politik atau kedekatan itu tidak dia
manfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya titipan segala macam ya, dan dia juga merasa masuk ke Kementerian BUMN itu karena jejak profesionalnya, karena dia berasal dari kalangan profesional. Ya, Erick Thohir di Kementerian BUMN posisinya sudah mengecil ya, kewenangannya paling tidak gitu. Dan kita kan juga tahu bahwa sekarang orang-orang Erick Thohir pun juga dipretelin perlahan-lahan satu demi satu, ya kan? Yang pertama adalah Arya Sinulinga. Dia dicopot dari komisaris Telkom kan. Betul. Beberapa waktu lalu. Nah, ini ada salah satu komisaris juga yang cerita gitu kan bahwa Arya sudah mengetahui bahwa dirinya itu mau dicopot. Dan sebetulnya kaget juga dia kok bisa dicopot. Nggak bisa copot. Kan ketemunya menteri, staf ahli menteri. Staf khusus Pram dan di PSSI juga deket banget gitu betul, kan. Nah, ada cerita juga nih Pram. Jadi BUMN itu mengirimkan surat tanggal 22 Mei kepada 122 Korsek BUMN untuk mengadakan rapat tanggal 2 Juni di Bandung. Ya. Nah, hari Senin lalu dong hari ya. Senin lalu. Nah, narasumber yang kita temuin ya dari Korsek-Korsek itu cerita bahwa Arya Sinulinga juga hadir di sana. Oke. Jadi di situ rapat membahas soal strategi komunikasi lah ya. Agenda setting lah ya untuk BUMN ini bisa diterima ataupun di program-programnya diterima masyarakat begitu ya. Nah, narasumber yang kita temuin cerita bahwa Arya terlihat lemah atau lesu gitu kan. Bahwa sudah menyerahkan lah bahwa agenda setting ini sudah berpindah nanti ke Danantara. Ada dia mengundurkan diri dari agenda setting itu. Nah, dan setelah itu ditutup dengan foto-foto begitu ya. Tadi juga gue teleponan sama Korsek kan, tapi rata-rata orang-orang Korsek ini nggak ada berani on record begitu ya, Pram, ya. Dia bilang bahwa memang agenda settingnya berubah nanti menjadi humanis. Dan ini pertemuan rutin. Ya, sebulan sekali. Nah, dan yang serunya tanggal 2 Juni itu rapat di Bandung, tanggal 2 Juni di Jakarta mengeluarkan surat ditandatangani oleh Doni Oskaria bahwa agenda setting itu sepenuhnya berada di bawah Danantara. Dan kita sudah wawancara juga kan soal agenda setting itu di bawah Danantara. Ya, dan artinya memang Danantara ini mengambil alih banyak hal ya. Betul. Mulai dari posisi komisaris dan direksi ditentukan oleh mereka, RUPS juga ya, dan terus kemudian termasuk strategi komunikasi yang selama ini dijalankan oleh Kementerian BUMN kemudian berpindah ke Danantara. Termasuk itu Pram, dulu kan sempat rame tuh soal Power Rangers ya, Ranger BUMN. Ranger-rangernya udah pindah. Ranger BUMN juga sekarang ini masih wait and see gitu ya Pram, wait and see kemana. Tapi kalau udah ada surat Danantara itu ya nanti akan mengikuti konsepnya Danantara begitu ya Pram. Dan soal komunikasi ini juga tadi menyambung yang di awal soal ulang tahun ya. Gue hari Rabu kemarin ketemu narasumber juga, dia bilang itu yang mengeluarkan selamat ulang tahun ke Erick, artinya nggak tahu peta sekarang, peta politik. Padahal Erick ini memang sudah nggak terlalu kuat seperti dahulu begitu. Gue nanya kan, lu ngeluarin nggak? Enggak lah, ngapain lu bilang gitu. Karena dia tahu politiknya. Nggak tahu politiknya, dia bilang gitu. Jangan-jangan dia takut. Mungkin. Tapi kalau kita lihat ya, sebenarnya agenda setting ketika Erick Thohir dulu masih sangat berkuasa di Kementerian BUMN atau ketika pemerintahan Jokowi, dulu sebenarnya agenda setting ini adalah agenda yang di-create untuk mengabarkan berita-berita keberhasilan Kementerian BUMN. Sebenarnya di setiap kementerian ada. Keberhasilan Kementerian BUMN atau Dan Menteri Erick BUMN. Thohir? Oh, menteri. Berhasil menteri, salah anak buah. Karena beberapa narasumber kita wawancara juga, dan dia ada di dalam SKB itu, sekretariat bersama namanya, yang kemudian menjalankan agenda setting itu, menceritakan bahwa dalam agenda setting itu ada keywordnya. Misalnya keywordnya yang wajib ada dalam pemberitaan itu adalah Erick Thohir. Misalnya salah satunya Erick Thohir. SEO-nya lah ya. Ya, SEO-nya. Hashtag Erick Thohir. Erick Thohir bersama BUMN. BUMN bersama Erick Thohir gitu. Bangkit bersama ET. Iya gitu. Dan sebetulnya di data Don Emprit juga ada ya. Iya. Jadi kita juga wawancara dan minta tolong Don Emprit ya soal big datanya di media sosial ya. Gue minta tolong beberapa hashtag dan dia juga kerjakan seperti itu, khususnya soal yang HBD Erick. Dia bilang di 2023 hasil pendataan 2023 itu banyak sekali konten HBD Erick. 2024 Happy birthday Erick Thohir. HBD gitu Erick ya. Thohir.
Lalu di 2024 berkurang. Karena Udah itu sudah selesai Pilpres. selesai Pilpres. 2025 lagi lebih jeblok, berkurang begitu. Jumlahnya dikit banget ya Dikit banget hasilnya. 2000-an lah kalau nanti detailnya bisa dibaca lah Tempo ya. Gue tanya kenapa, dia bilang di 2023 itu bertepatan dengan Erick Thohir ingin maju sebagai cawapres. Waktu Iya, itu kan sangat betul. kencang sekali Erick Thohir kesana kemari untuk jadi cawapresnya Prabowo ketika itu kan. Ya gue juga inget tuh dulu. Kita pernah nulis juga kan soal itu. Iya kan? pernah nulis dan waktu itu kan gue juga berapa kali ngambil uang kan di Himbara ya karena gaji dari kantor masuknya ke Bank Himbara itulah. Begitu ngambil itu di layarnya tuh mukanya Foto. Erick Thohir. Sekarang udah nggak ada perang. Sekarang udah nggak ada. Nah, termasuk kita tanya juga soal itu kan ke teman di komisi 6 kan, wawancara dia. Iya dulu saya pernah mengkritik itu tuh soal senyuman Erick Thohir di setiap bank ATM Himbara, dia bilang. Setelah saya kritik saya disentil sama kakak saya sendiri, dia bilang gitu. Siapa itu kakaknya? Nah, ada orang-orang sana lah. Kita kenapa ya malam ini tappingnya banyak tawa ya? Mengingat peristiwa 2 tahun yang lalu. Betul. Setiap Oke. orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Betul, dan waktu itu kan kita mention soal ranger-rangernya Erick Thohir ya. Tadi kan Iya. lu udah sempet mention tuh, nah ranger-ranger ini yang kemudian mereka menggaungkan tagar-tagar yang digunakan itu dalam agenda setting itu di media sosial. yang libur-libur Iya. juga bekerja dia. Kalau ada event BUMN suruh datang bikin konten medsos juga Ranger itu kan. Terus habis itu dilaporin ke bosnya ya kan. Paten Bapak. Nah Pram, tapi selain Ranger segala macam, ini narasumber banyak yang cerita juga bahwa orang-orang dekatnya Erick juga selain yang tadi ya, yang Aries Nulinga di Telkom, yang lain-lain itu mau dicopot. Kan ada juga tuh yang di PTPN gitu kan, yang di Semen Indonesia begitu ya. Dan Anak ini muda ya, anak-anak muda itulah yang Oh, yang ada yang dari partai juga itu ya? iya yang mawar-mawar itu. Apa sih? PSI. Hidup PSI. Itu juga mau dicopot. Nah, menunggu RUPS. Oh, menunggu RUPS. Mereka membaca Sebentar lagi, ya? mereka membaca orang-orang itu bakal segera selesai lah sebagai komisaris di BUMN. Iya. Dan nanti sampai Desember Pramsen akan ada pergantian komisaris dan direksi yang jumlahnya tuh cukup besar. Cukup besar. Oke, nanti detailnya bisa dibaca di majalah Tempo juga nih, karena ada berbagai perubahan lain ya. Iya. Berbeda dengan dahulu, ya kan? Gitu. Pram, sikap Tempo soal Erick yang terpinggirkan ini gimana Pram? Bahagia atau gimana? Jangan. Ya. Enggak, yang sebenarnya kalau kita melihat posisi Erick Thohir ini menunjukkan juga tata kelola BUMN di negara ini, dan kita melihat ya ini ugal-ugalan pengelolaan BUMN kita. BUMN itu kan sebenarnya kan harusnya kan untuk kepentingan publik juga ya. Betul bahwa dia kemudian harus mencari untung, tapi juga harus ada manfaatnya untuk publik. Nah, sekarang kita melihat nih Erick Thohir terpinggirkan dan di situ masuk lagi yang lain. Danantara yang pembentukannya dan juga pengelolaan dananya ugal-ugalan. Ya, Tempo sudah mengeluarkan berbagai liputan soal Danantara ini. Teman-teman bisa baca langsung ya. Kenapa kemudian kami menganggap Danantara itu ugal-ugalan? Dan rasanya kalau sudah begini, kepercayaan publik pada BUMN, juga pada Danantara dan pada pemerintah itu sendiri juga akan makin tergerus. Mantap Pram. Oke, saksikan terus Bocor Halus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Halus Politik. Sampai jumpa. Dadah.